Perkenalkan, nama saya Hikmatuliza dari kelas PTI 19A NIM 19050974016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jaringan wireless dan melakukan percobaan sederhana jaringan wireless bridge. Yang pertama, pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor jaringan, harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Cara kerja jaringan wireless dibagi menjadi dua. Yang pertama, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan menerima decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama sinyal radio atau radio signal, yang kedua format data atau data format, dan yang terakhir ada struktur jaringan atau network struktur. Saat akan mengirim data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Berikut ini ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau Shared Key, adalah suatu metode keamanan jaringan nirkabel. Disebut juga dengan Shared Key Authentication. Dan yang terakhir ada WPA atau Wi-Fi Protect Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Selanjutnya ada frekuensi Wi-Fi. Yang pertama, frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless menggunakan frekuensi ini. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Percobaan praktikum jaringan wireless bridge sederhana. Berikut ini skenarionya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK.
Sedangkan untuk akses point 2 tanpa autentikasi keamanan. Dan untuk setting IP-nya menggunakan statik. Langkah pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di bawah ini ya. Yang kedua, buka setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 12345678. Yang ketiga sama seperti sebelumnya, buka setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2, channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Bedanya untuk AP2 tidak perlu password seperti yang sebelumnya. Yang keempat, buka setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 12345678. Untuk IP address-nya 192.168.1.129. Selanjutnya, buka setting smartphone pada wireless dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. IP address-nya 192.168.1.130. Dan yang terakhir, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone, begitupun sebaliknya.
dan selesai terkoneksi. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.